Banyak orang mengira orang kaya memulai usaha dari ide besar, koneksi kuat, atau modal yang tidak masuk akal. Padahal kalau kita perhatikan lebih dekat, sebagian dari mereka justru memulai dari hal-hal yang terlihat biasa. Usaha kecil, langkah pelan, dan keputusan sederhana yang dijaga konsisten. Video ini bukan tentang mimpi cepat kaya, tapi tentang pola pikir dan cara membangun usaha dari nol, dengan kondisi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Orang kaya jarang memulai usaha dari ide yang terdengar besar atau mengesankan. Mereka tidak sibuk mencari konsep unik yang belum pernah ada. Justru sebaliknya, mereka memperhatikan hal-hal kecil yang sering dianggap sepele oleh orang lain. Masalah sehari-hari yang berulang, yang membuat orang mengeluh, menggerutu, atau sekadar pasrah. Di lingkungan kita, masalah itu sangat dekat. Warung tutup terlalu cepat. Air galon sering habis mendadak. Jasa kecil susah dicari. Ongkos ke pasar terlalu jauh. Barang sederhana tapi harus menunggu lama. Semua itu bukan sekadar keluhan, tapi sinyal kebutuhan. Orang kaya membaca sinyal ini dengan tenang. Mereka bertanya sederhana, kenapa ini terjadi dan apa yang bisa diperbaiki? Dari situlah usaha lahir. Bukan dari ambisi besar, tapi dari niat menyelesaikan masalah kecil yang nyata. Masalah sehari-hari punya satu keunggulan penting. Ia sudah punya pasar. Tidak perlu edukasi panjang, tidak perlu meyakinkan orang bahwa mereka butuh. Orang-orang sudah merasakannya sendiri. Contohnya sederhana. Ketika banyak orang kesulitan mencari sayur segar pagi hari, muncul penjual sayur keliling. Ketika warung jauh, muncul warung kecil di teras rumah. Ketika tetangga sibuk bekerja, muncul jasa titip beli atau titip bayar. Semua ini bukan ide baru, tapi solusi praktis. Orang kaya tidak malu memulai dari sesuatu yang terlihat kecil. Mereka paham, usaha tidak harus langsung besar untuk bisa bertahan. Selama masalahnya nyata dan berulang, peluang akan selalu ada. Yang membedakan adalah kepekaan. Sementara sebagian orang hanya mengeluh, mereka mencatat. Sementara yang lain menunggu kondisi ideal, mereka mulai dengan apa yang ada di tangan. Karena usaha yang lahir dari kebutuhan nyata, biasanya tidak perlu banyak cerita. Orang datang bukan karena promosi, tapi karena kebutuhan. Kepercayaan pun tumbuh lebih cepat, karena usaha tersebut terasa membantu, bukan memaksa. Di banyak kasus, usaha seperti ini berkembang secara alami, dari satu pelanggan ke pelanggan lain. Dari mulut ke mulut, dari tetangga ke lingkungan yang lebih luas, pelan tapi nyata. Orang kaya memahami bahwa fondasi usaha bukan seberapa besar ide di awal, tapi seberapa relevan ia dalam jangka panjang. Usaha yang menyelesaikan masalah kecil seringkali lebih tahan banting dibanding usaha yang hanya mengikuti tren. Mereka tidak terburu-buru ingin terlihat besar. Fokusnya sederhana, apakah usaha ini benar-benar dibutuhkan hari ini? Kalau jawabannya iya, maka usaha itu layak dijaga, dirawat, dan dikembangkan pelan-pelan. Banyak orang menunda memulai usaha karena merasa modalnya belum cukup. Padahal, orang kaya jarang menunggu kondisi sempurna. Mereka tidak memulai dengan pertanyaan, berapa modal yang dibutuhkan? Tapi, bagaimana uang bisa berputar lebih dulu? Arus kas menjadi perhatian utama. Usaha boleh kecil, alat boleh sederhana, keuntungan boleh tipis. Yang penting, ada pemasukan rutin, meski tidak besar. Dari sinilah ritme usaha terbentuk. Ada aliran uang masuk, ada pengeluaran, dan ada pembelajaran nyata setiap hari. Di Indonesia, pola ini sangat umum. Warung kecil, jasa rumahan, jualan harian, semuanya hidup dari perputaran, bukan dari modal besar. Orang kaya memahami bahwa usaha tanpa arus kas hanyalah ide. Sedangkan usaha dengan arus kas, sekecil apapun, adalah fondasi nyata. Arus kas juga memberi ketenangan. Ketika uang masuk rutin, meski sedikit, pemilik usaha tidak mudah panik. Tidak terburu-buru menambah barang, tidak tergesa mengambil utang, dan tidak merasa harus besar dalam waktu singkat. Orang kaya terbiasa membaca angka sederhana. Berapa yang masuk hari ini, berapa yang keluar, dan apa yang bisa diperbaiki besok. Mereka tidak terobsesi laba besar di awal, tapi konsistensi. Karena konsistensi memberi ruang bernapas. Banyak usaha kecil bertahan puluhan tahun bukan karena keuntungannya besar, tapi karena perputarannya sehat. Dari uang yang terus bergerak, pemilik usaha bisa menabung, mengganti alat, atau menambah sedikit demi sedikit, tanpa tekanan.
Di titik ini, usaha bukan lagi beban, tapi bagian dari keseharian yang bisa diandalkan. Dari arus kas yang stabil, pertumbuhan terjadi secara alami. Tidak melonjak, tapi naik perlahan. Hari ini bisa bertahan, besok bisa menambah sedikit. Minggu ini cukup, bulan depan mungkin lebih longgar. Orang kaya jarang memaksa usaha tumbuh lebih cepat dari kemampuannya. Mereka paham, pertumbuhan yang dipaksakan sering berujung masalah. Stok menumpuk, biaya naik, utang bertambah. Sebaliknya, pertumbuhan yang mengikuti arus kas terasa lebih aman. Setiap penambahan didukung oleh uang yang memang sudah ada. Bukan harapan, bukan pinjaman, bukan spekulasi. Disinilah usaha dari nol menemukan pijakannya. Bukan karena modal besar tiba-tiba datang, tapi karena arus kecil yang dijaga terus mengalir. Orang kaya jarang memulai usaha dengan membayangkan pasar yang jauh. Mereka tidak langsung berpikir tentang ekspansi besar atau jangkauan luas. Fokus pertama justru pada lingkungan terdekat, tempat mereka hidup dan dikenal. Lingkungan ini memberi dua hal penting, akses dan pemahaman. Kita tahu kebiasaan orang di sekitar, tahu kapan mereka butuh sesuatu, tahu apa yang sering dikeluhkan. Informasi ini tidak bisa didapat dari buku atau teori. Usaha yang dimulai dari lingkungan sekitar juga lebih mudah disesuaikan. Kalau kurang pas, bisa langsung diperbaiki. Kalau ada keluhan, bisa langsung didengar. Proses belajar terjadi setiap hari, bukan lewat laporan panjang. Bagi orang kaya, lingkungan terdekat adalah ruang latihan terbaik sebelum melangkah lebih jauh. Tetangga, teman, dan keluarga sering menjadi pelanggan pertama, bukan karena produk paling murah atau paling canggih, tapi karena ada rasa saling percaya. Di Indonesia, kepercayaan masih menjadi mata uang penting. Orang lebih tenang membeli dari orang yang mereka kenal, atau setidaknya sering mereka lihat. Interaksi kecil, menyapa, mengobrol, menepati janji, perlahan membangun reputasi. Orang kaya tidak meremehkan fase ini. Mereka sadar, kepercayaan tidak bisa dibeli dengan iklan, tapi dibangun lewat sikap. Dari pelayanan yang konsisten, kualitas yang dijaga, dan kesediaan mendengar. Ketika satu orang puas, cerita menyebar. Dari mulut ke mulut tanpa biaya promosi. Usaha pun tumbuh, bukan karena ramai sesaat, tapi karena dipercaya. Usaha yang tumbuh dari lingkungan biasanya lebih tahan banting. Ketika kondisi sedang sulit, pelanggan tetap masih ada. Ketika harga naik, komunikasi lebih mudah dilakukan. Orang kaya melihat usaha bukan sekadar tempat jual beli, tapi bagian dari ekosistem sosial. Mereka menjaga hubungan sama seriusnya dengan menjaga stok atau keuangan. Lingkungan juga memberi batas alami. Kapan usaha bisa diperbesar, kapan harus ditahan. Isyarat ini terasa jelas bagi mereka yang mau memperhatikan. Dengan fondasi lingkungan yang kuat, langkah berikutnya menjadi lebih aman. Usaha tidak berjalan sendirian, tapi ditopang oleh hubungan yang dibangun pelan-pelan. Banyak usaha kecil sebenarnya tidak gagal karena sepi pembeli, tapi karena tumbuh terlalu cepat. Ketika usaha mulai ramai, godaan untuk memperbesar segalanya datang bersamaan. Menambah stok, menyewa tempat lebih besar, membeli alat baru, atau membuka cabang tanpa perhitungan matang. Orang kaya melihat fase ramai sebagai sinyal untuk berhenti sejenak, bukan langsung berlari. Mereka bertanya, apakah sistem sudah siap? Apakah tenaga cukup? Apakah arus kas benar-benar kuat? Atau hanya ramai sementara? Di Indonesia, perubahan musim, kondisi ekonomi, dan daya beli bisa berubah cepat. Orang kaya paham ini. Mereka tidak ingin pertumbuhan hari ini menjadi beban esok hari. Karena itu, mereka memilih naik perlahan, menjaga keseimbangan antara peluang dan kemampuan. Kenaikan skala selalu membawa konsekuensi. Biaya bertambah, risiko naik, dan tanggung jawab semakin besar. Orang kaya tidak menutup mata terhadap hal ini. Mereka menunggu tanda yang jelas sebelum menambah. Bukan satu minggu ramai, tapi berbulan-bulan stabil. Bukan satu pelanggan besar, tapi banyak pelanggan kecil yang konsisten. Setiap penambahan dihitung dengan tenang. Alat baru dibeli ketika alat lama sudah benar-benar dimaksimalkan. Tenaga tambahan masuk ketika pekerjaan sudah tidak bisa ditangani sendiri. Pendekatan ini membuat usaha tumbuh selaras dengan kesiapan mental dan finansial. Tidak terburu-buru, tidak terbebani. Pertumbuhan yang sehat terasa lebih lambat, tapi lebih kuat. Orang kaya tidak mengejar kesan besar di mata orang lain. Fokus mereka pada kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Dengan menaikkan skala perlahan, mereka punya waktu belajar dari kesalahan kecil sebelum menjadi masalah besar.
Ada ruang untuk memperbaiki sistem, menata ulang alur kerja, dan menyesuaikan biaya. Usaha yang tumbuh seperti ini mungkin tidak viral, tapi bertahan. Tidak heboh, tapi stabil. Dan dalam dunia usaha, stabil seringkali lebih berharga daripada cepat. Bagi orang kaya, usaha bukan lomba lari cepat, tapi perjalanan panjang yang perlu tenaga cukup sampai akhir. Bagi banyak usaha kecil, masalah sering muncul bukan karena kurang laku, tapi karena uangnya tidak pernah benar-benar jelas. Uang usaha dan uang pribadi tercampur, dipakai bergantian, lalu sulit dilacak. Di awal mungkin terasa sepele, tapi lama-lama menjadi sumber kebingungan. Orang kaya memandang uang usaha sebagai alat kerja, bukan dompet tambahan. Sekecil apapun usahanya, mereka berusaha memisahkan sejak awal. Tidak harus pakai rekening khusus dulu, tapi setidaknya ada batas yang jelas. Dengan pemisahan ini, mereka tahu mana hasil usaha dan mana kebutuhan pribadi. Keputusan pun jadi lebih tenang, karena berdasarkan angka nyata, bukan perkiraan. Disiplin memisahkan uang membuat usaha terasa lebih jujur. Ketika usaha untung, terlihat jelas. Ketika rugi, juga tidak bisa ditutupi. Orang kaya tidak takut melihat kenyataan ini. Mereka justru membutuhkannya sebagai bahan evaluasi. Apakah harga terlalu murah, biaya terlalu besar, atau sistem yang perlu diperbaiki? Tanpa pemisahan uang, semua terasa abu-abu. Usaha terlihat jalan, tapi sebenarnya menggerogoti keuangan pribadi. Dengan pemisahan, batas menjadi tegas. Di Indonesia, banyak usaha kecil bertahan lama karena disiplin sederhana ini. Bukan karena pembukuannya rumit, tapi karena kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Memisahkan uang juga membantu menjaga emosi. Ketika uang pribadi tidak terus terseret ke dalam usaha, tekanan mental berkurang. Keputusan bisa diambil lebih rasional. Orang kaya paham, usaha yang sehat tidak boleh bergantung pada pengorbanan pribadi tanpa batas. Usaha harus belajar berdiri di kakinya sendiri. Dengan batas yang jelas, pemilik usaha bisa melihat kapan waktunya menambah, kapan harus menahan, dan kapan perlu berhenti sejenak. Semua berdasarkan kondisi nyata. Kebiasaan ini mungkin terasa kaku di awal, tapi justru menjadi fondasi penting. Karena usaha yang dikelola dengan jujur sejak kecil, lebih siap tumbuh besar tanpa mengorbankan stabilitas hidup pemiliknya. Dalam banyak lingkungan di Indonesia, usaha tidak hanya dinilai dari harga atau produk, tapi dari siapa orang di baliknya. Kepercayaan seringkali menjadi alasan utama seseorang membeli, bahkan sebelum melihat kualitas barangnya. Orang kaya memahami hal ini sejak awal. Mereka tidak terburu-buru mengejar untung besar di transaksi pertama. Fokusnya justru pada kesan yang ditinggalkan. Apakah mereka menepati janji? Apakah barang sesuai dengan yang dikatakan? Apakah ada itikat baik ketika terjadi kesalahan? Kepercayaan dibangun dari hal-hal kecil yang konsisten. Mengantar tepat waktu. Tidak mengurangi takaran. Mengakui kesalahan tanpa berbelit. Sikap seperti ini mungkin terasa sederhana, tapi dampaknya panjang. Bagi orang kaya, kepercayaan bukan strategi pemasaran, tapi fondasi usaha. Tanpa kepercayaan, usaha hanya akan hidup sebentar. Dengan kepercayaan, usaha bisa bertahan lama meski untungnya tidak selalu besar di awal. Orang kaya paham bahwa untung besar tanpa kepercayaan justru berbahaya. Sekali pelanggan merasa dirugikan, cerita buruk bisa menyebar lebih cepat daripada promosi apapun. Di lingkungan kecil, reputasi bisa rusak hanya karena satu kejadian. Karena itu, mereka memilih untung wajar tapi hubungan terjaga. Harga tidak harus paling murah, tapi masuk akal. Kualitas tidak harus mewah, tapi konsisten. Sikap tidak harus sempurna, tapi jujur. Dalam jangka panjang, pelanggan yang percaya akan kembali tanpa diminta. Mereka juga lebih sabar ketika terjadi keterlambatan atau masalah kecil, karena tahu niat pemilik usahanya baik. Kepercayaan membuat usaha tidak bergantung pada diskon atau promosi terus-menerus. Ia tumbuh dari hubungan yang manusiawi, dan disinilah banyak usaha kecil justru menemukan kekuatannya. Ketika kepercayaan sudah terbentuk, usaha bergerak dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sekadar jual beli, tapi relasi. Pelanggan mulai merekomendasikan ke orang lain tanpa diminta. Nama usaha disebut dalam percakapan sehari-hari. Orang kaya tidak menganggap fase ini sebagai keberuntungan. Mereka tahu ini hasil dari sikap yang dijaga lama. Dari keputusan kecil yang mungkin tidak langsung terasa manfaatnya. Usaha yang dibangun di atas kepercayaan juga lebih tahan terhadap perubahan.
Ketika harga bahan naik, pelanggan mau memahami. Ketika usaha sedang sepi, mereka tetap kembali. Kepercayaan memberi ruang bernapas yang panjang. Dan bagi orang kaya, napas panjang inilah yang lebih berharga daripada lonjakan untung sesaat. Karena usaha yang dipercaya punya peluang untuk bertahan, tumbuh, dan diwariskan. Banyak orang merasa harus selalu menemukan usaha baru agar bisa berkembang. Setiap ada tren muncul, mereka tergoda ikut, meski usaha lama belum benar-benar stabil. Orang kaya justru mengambil jalan berbeda. Ketika satu usaha sudah berjalan, meski kecil, mereka tidak langsung meninggalkannya. Mereka mengamati polanya. Apa yang membuat usaha ini bisa bertahan? Bagian mana yang paling menghasilkan? Kesalahan apa yang sering muncul? Dari situ, mereka memilih mengulang pola yang sama. Bukan mencari hal baru, tapi memperbaiki yang sudah ada. Menambah sedikit, menata ulang, atau membuka di tempat lain dengan cara serupa. Bagi orang kaya, kestabilan lebih penting daripada sensasi. Mereka tahu energi terbatas. Jika dibagi ke terlalu banyak usaha, hasilnya sering tidak maksimal. Fokus pada satu pola membuat tenaga, waktu, dan pikiran lebih terarah. Mengulang pola bukan berarti stagnan. Justru disitulah pembelajaran semakin dalam. Setiap pengulangan membuat mereka lebih paham detail usaha. Kesalahan yang dulu terjadi tidak diulang. Proses yang tadinya lambat dipercepat. Orang kaya jarang terpukau oleh cerita sukses instan. Mereka melihat berapa lama usaha itu bertahan, bukan seberapa cepat naik. Karena usaha yang kuat biasanya dibangun dari pengulangan yang sabar. Di Indonesia, banyak contoh usaha sederhana yang berkembang karena pola yang diulang. Warung yang membuka cabang kecil, jasa yang menambah wilayah layanan, produk yang diproduksi dengan kualitas sama, tapi distribusinya diperluas, tidak ada lompatan besar, tapi ada kemajuan yang konsisten. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, tapi dari dalam, usaha itu tumbuh dengan pondasi yang semakin kuat. Fokus pada satu pola juga membantu menjaga kewarasan. Orang kaya tidak harus mempelajari terlalu banyak hal sekaligus. Mereka memperdalam satu bidang, sampai benar-benar mengerti. Dengan cara ini, risiko lebih terkendali. Jika ada masalah, mereka tahu harus mulai dari mana. Jika ada peluang, mereka tahu cara mengambilnya tanpa gegabah. Mengulang pola yang sama membuat usaha lebih mudah diwariskan atau dijalankan bersama orang lain. Sistemnya sudah jelas, alurnya sudah terbukti. Tidak bergantung pada ide baru setiap saat. Bagi orang kaya, konsistensi bukan tanda kurang ambisi. Justru itu bentuk ambisi yang matang. Mereka memilih jalan yang mungkin tidak cepat, tapi bisa ditempuh lebih lama tanpa kelelahan. Pada akhirnya, membangun usaha dari nol bukan tentang siapa yang paling berani bermimpi besar, tapi siapa yang paling sanggup menjaga langkah kecilnya tetap berjalan. Banyak perubahan besar dalam hidup tidak datang dari keputusan spektakuler, melainkan dari kebiasaan sederhana yang diulang setiap hari, meski hasilnya belum langsung terlihat. Orang kaya yang kita bicarakan di video ini tidak selalu punya awal yang istimewa. Mereka hanya memilih untuk bertahan sedikit lebih lama, bersabar sedikit lebih jauh, dan belajar dari proses tanpa banyak mengeluh. Mereka memahami bahwa usaha adalah perjalanan panjang yang naik turun, bukan garis lurus yang selalu menanjak. Tidak semua orang harus menempuh jalur yang sama, dan itu sepenuhnya wajar. Kondisi hidup, lingkungan, dan kemampuan setiap orang berbeda. Yang terpenting adalah keberanian untuk mulai dari apa yang ada, menjaga yang sudah berjalan, dan tidak menyerah hanya karena hasil belum besar. Karena seringkali, arah hidup berubah bukan saat kita berlari kencang, tapi saat kita konsisten melangkah tanpa berhenti. Video ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk memulai atau meniru usaha tertentu. Semua pembahasan di sini murni untuk edukasi dan refleksi bersama, berdasarkan pengamatan terhadap realitas usaha kecil dan UMKM di sekitar kita. Setiap kondisi, modal, dan lingkungan hidup orang berbeda-beda. Apa yang cocok untuk satu orang, belum tentu sesuai untuk yang lain. Setiap keputusan usaha dan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penonton. Lakukan pertimbangan sendiri, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan kondisi pribadi kamu. Kalau kamu merasa isi video ini dekat dengan kehidupan sehari-hari, mungkin karena ceritanya memang lahir dari realitas yang kita hadapi bersama. Silakan tekan tombol subscribe agar kamu tidak tertinggal pembahasan serupa tentang usaha kecil, kebiasaan finansial, dan cara berpikir yang lebih tenang dalam membangun hidup.
Kalau ada bagian yang menurutmu relevan, tuliskan di kolom komentar. Cerita dan sudut pandangmu bisa jadi membantu penonton lain yang sedang berada di titik yang sama.